hal yang melanggar aturan agama Allah, itu nanti kita tidak wajib dan harus menolaknya, dan tidak perlu takut kualat. Kan kalau orang tua itu semua perintahnya itu dijalankan. Guru juga seperti itu. Ketika tidak, ya mungkin bisa bahasanya malati kan gitu. Tapi kalau untuk sesuatu hal yang berbau maksiat, kita tidak wajib mengikuti dan tidak usah takut dosa. Tidak usah takut dosa. Maksudnya gini, ketika sampean disuruh mencuri semisal, itu kan berdosa. Terus orang yang menyuruh itu orang tua. Nah, kita melanggar orang tua dosa enggak? Ketika perintahnya itu perintah maksiat, kita tidak berdosa ketika kita tidak mengikuti perintah orang tua. Kan gitu. Jadi enggak usah takut kualat juga ketika perintahnya itu perintah maksiat. Tapi ketika perintahnya perintah-perintah yang biasa, enggak ada unsur maksiatnya, kita lakukan sebagaimana atau semampunya. Itu dalam kitab Taisirul Qalab sudah dijelaskan sebagaimana mestinya. Wa yajlisa ma'ahuma khosyian, itu adalah tentang perintah loh ya. Ketika kita diperintah orang tua, apa saja yang harus kita ikuti. Ternyata segala hal yang tidak berbau maksiat, ketika itu berbau maksiat kita harus menolaknya dan gak usah takut kualat. Misal zaman duwe wong tuwek kok nyolong menyuruh mencuri semisal, gak usah diikuti. Orang tua kok menyuruh berkata kotor, miso-miso semisal, gak usah diikuti. Nah seperti itu zaman gak berdosa dan gak usah wedi kualat. Wong barang maksiat kok diikuti, yang seperti itu gak perlu. Guru pun juga seperti itu. Zaman punya guru ketika perintahnya itu tidak berbau maksiat ya ikuti. Tapi ketika perintahnya sudah mengandung kemaksiatan, zaman kok disuruh nganoni kancane, menganiaya temannya, ojo gelem, ora usah wedi. Ora usah wedi kualat, ndak usah wedi. Karena itu berbau maksiat. Karena tidak ada tidak ada ketaatan terhadap hal-hal yang berbau maksiat. Lah itu tentang perintah. Lah sedangkan tentang ayyajlisa ma'ahuma, ketika kita sedang berkumpul dengan orang tua, sikap apa yang harus kita lakukan? Ketika seorang anak berkumpul pada orang tua, ayyajlisa ma'ahuma khosyian khodon torfahu an zallatihima wala yu'tihima walau biqauli ufin. Ketika kita dalam ruangan atau berkumpul bersama orang tua, seorang anak itu hendaknya bersikap tenang dan juga menjaga pandangan dari kesalahan orang tua. Semisal kadang orang tua kita punya kesalahan, tukang marah-marah atau ya kesalahan-kesalahan, nah itu kita tidak perlu untuk mengungkapkan di depan orang tua kita. Wah, ibu lalinan, ibu itu tukang ngomel, ibu itu semisal gitu. Atau bapak itu tukang marah-marah lah. Itu semisal kita berkumpul bersama orang tua, kalau di kitab Taisirul Qalab itu kita tidak perlu mengungkapkannya di depannya. Paling enggak kita kumpul ngobrol seperti biasa, menjaga hati, menjaga mulut, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti kepada orang tua, walaupun kata-katanya itu ufin atau ogah misalnya. Nah, ketika walaupun satu kata yang menyakiti itu kita tidak boleh keluarkan ketika kita sedang berkumpul dengan kedua orang tua, dan jaga mulutnya jangan sampai mengungkit-ungkit kesalahan orang tua. Itu sikap terbaik seorang anak, walaupun sepertinya kita itu tahu bahwa orang tua itu mungkin banyak kesalahannya, tapi tidak perlu untuk diungkit-ungkit ketika kita berkumpul di depannya. Ada waktu sendiri kita, semisal orang tua itu melakukan kesalahan, kita berniat untuk mengingatkannya. Cara mengingatkannya adalah dengan empat mata atau sama ayahnya. Semisal ayah sampean tukang mabuk, lek ngomongi itu aja di depan orang lain, di depannya langsung saja, empat mata. Ya,
sampean hentikan ketika punya kebiasaan mabuk-mabukan seperti itu. Jadi jangan dibicarakan di depan banyak orang. Ketika kita ingin hendak mengingatkan bisa dengan cara seperti itu. Tapi ketika berkumpul dengan banyak orang jangan sampai mengungkit-ungkit kesalahan orang tua. Yang ketiga wa alla yutila jidalahuma, dan kita tidak mendebat orang tua walaupun kita itu benar. Walaupun itu kita benar. Kita tidak perlu mendebat orang tua atau tidak perlu memperpanjang masalah dengan berdebat kepada orang tua walaupun kita itu benar. Wa alla yamshiya amamahuma ila fi khidmatihima, dan kita tidak berjalan di depannya kecuali untuk meladeni. Ketika sampean serawung atau berkumpul dengan orang tua ning ngarep TV semisal, jangan seenaknya mondar-mandir di depan orang tua kecuali untuk meladeni. Disuruh ayahe ngambilkan kopi, lah itu enggak apa-apa ketika kita berjalan di depannya. Disuruh ibu untuk mengambilkan ini itu berjalan di depannya enggak apa-apa. Tapi ketika tidak ada keperluan apapun, seorang anak itu tidak diperkenankan untuk berjalan di depan orang tua. Itu tujuannya untuk menghormati. Lah untuk mendebat tadi semisal sampean punya pendapat, orang tua juga punya pendapat, terus akhirnya berdebat. Yang paling penak yo ngalah. Nah, meskipun semisal sampean debat terus akhirnya menang, itu yo enggak baik sebenarnya. Ya memang anak itu memang ngalah tugasnya ngalah. Enggak nggih ngono wae. Yang penting ora dosa, yang penting enggak menyakiti orang tua. Gitu aja. Ya semampunya. Kadang kita itu memang tidak mampu ketika orang tua memberikan tugas. Jadi kita dalam mendapat perintah orang tua itu ada batasnya. Semisal kan wajib, hukum asalnya wajib mengikuti perintah orang tua. Semisal sampean orang tua ini sampean bilang gini, beri saya 1 triliun, nah itu kan enggak mungkin kan. Nah itu kita tidak beri pun kita tidak berdosa karena kita memang tidak mampu. Wong tidak mampu kok kan gitu. Utawa perintah-perintah yang berbau maksiat itu juga kita tidak perlu untuk jalankan, dan kita tidak perlu takut kualat maksiat disuruh mencuri, disuruh menganiaya dan yang lain sebagainya itu tidak perlu kita ikuti. Dan sikap seorang anak pada orang tuanya yang keempat, yang kelima berarti ya. Yang keempat tadi tidak berjalan di depannya kecuali untuk melayani. Yang kelima adalah ayatu walahuma birahmati wal maghfirah. Mendoakan keduanya dengan rahmat dan juga ampunan. Nah, cara ini piye Pak? Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka. Rahmatiku kasih sayang, tambahkanlah kasih sayangmu pada kedua orang tua. Cara ning Arabi yaitu Rabbil firli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira. Diperbanyak doa yang seperti itu. Lah ora iso bahasa Indik, ora iso bahasa Arab, ya bahasa Indonesia ora apa-apa. Jadi sikap seorang anak pada orang tua yang yang kelima adalah mendoakan rahmat dan juga ampunan kepada orang tuanya. Berdoa kepada Allah agar orang tua kita diberi rahmat dan juga ampunan. Yang keenam adalah aya'murahuma bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak orang tua untuk berbuat kebaikan. Jadi kadang memang ada orang tua yang suka maksiat, semisal ada ayah yang masih suka mabuk-mabukan atau yang lainnya, semisalnya itu kita perintahkan atau kita ajak untuk berhenti mabuk-mabukan seperti itu ya, berhenti untuk mabuk. Jadi yang penting enggak perlu memaksa langsung sampai kok tukaran, enggak. Jadi misal kalau kita bisanya seminggu sekali ya diberi pesan seperti itu seminggu. Apalagi setiap hari juga lebih baik.
Jadi cara memerintahnya itu tidak perlu dengan langsung dipaksa, enggak.